Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia direlokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin Siagian. Saat konferensi di Komnas HAM pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebutkan bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada tanggal 7 September tahun 2023 menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju untuk direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran, disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia direlokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 22 September 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin Siagian. Saat konferensi pers di Komnas HAM pada Jumat 22 September, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebut bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada 7 September lalu menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Sangat terintimidasi. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi. Ketiga, bahwa tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023. Pengerahan kurang lebih 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan yang besar dari masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas sudah berhenti beroperasi karena para tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Rempang diminta berkemas dan bersiap pindah ke fasilitas kesehatan yang baru. Komnas HAM juga menerima informasi dari berbagai pihak bahwa ASN terlibat mengajak masyarakat Pulau Rempang agar bersedia direlokasi dengan konsekuensi tertentu. Kemudian kami juga menerima informasi ada tekanan dari pejabat desa setempat bagi PNS yang bekerja di lingkungan tersebut agar mengikuti persetujuan relokasi. Komnas HAM juga menemukan peninggalan berupa makam kuno di beberapa desa, salah satunya desa Sembulang yang teridentifikasi sebagai makam kuno yang
tarifnya ada disebutkan tahun 1958. Kami juga mendatangi agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor perusahaan kaca asal Cina tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan persetujuan itu ia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya, Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal Cina tersebut. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asalnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya bekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan, saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi, karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung. Tapi masih dengan. Selanjutnya, BP Batam akan tetap melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang atau 16 kampung Melayu tua sesuai jadwal, terutama terhadap 3 kampung Melayu tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap 1 proyek strategis nasional Rempang Eco City pada tanggal 28 September 2023 itu merupakan tenggat waktu untuk merelokasi masyarakat yang terdiri dari Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang Tanjung, dan Kampung Batu Merah. Pada tahap awal dikembangkan seluas 2.000 hektar dan atas komitmen ini telah dilakukan penandatanganan MOU antara Sinyi International Investment dengan PT MEC yang disaksikan oleh Kepala Negara pada 28 Juli 2023 di Chengdu, China. Dan selanjutnya pemerintah menetapkan pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, pihak BP Batam menyampaikan tidak memungkinkan untuk memindahkan pabrik Sinyi International Investment ke lokasi lain karena telah terikat MOU dan perjanjian kerjasama dengan PT MEC sebelumnya. Bahwa pembangunan serta keberadaan pabrik kaca dan solar cell dinilai akan membahayakan kondisi kesehatan dan kehidupan masyarakat jika dipaksakan untuk hidup berdampingan, karena memang ada keinginan masyarakat agar mereka tetap ada di tempat tersebut dan mereka tidak menolak terkait investasi tersebut. Jadi mereka berharap bisa berdampingan. Tapi kemudian BP Batam mengatakan bahwa dampak terkait kesehatan akan berpotensi membahayakan masyarakat, itu kemudian kenapa relokasi harus dilakukan. Lalu kemudian BP Batam telah merencanakan relokasi warga terdampak ke tempat baru sekitar 5 km dari pemukiman yang saat ini ditempati warga, yaitu di kawasan Dapur 3 Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang. Kecamatan Galang itu beda lokasi ya, dihubungkan dengan jembatan. Lokasi tersebut dekat dengan pantai sehingga warga tetap dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya, warga juga mendapatkan ganti rugi rumah tipe 45 dan kafling seluas
500 meter persegi sekaligus sertifikat HGB untuk rencana tempat tujuan relokasi tersebut. Sementara hunian permanen belum tersedia yang dijanjikan di Pulau Galang, warga akan direlokasi sementara dan mendapatkan biaya sewa rumah, biaya hidup di lokasi sementara sampai dengan selesai pembangunan rumah di lokasi tetap. Lokasi sementaranya itu berada di Kota Batam, ya, bukan di Pulau. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia direlokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin Siagian. Saat konferensi di Komnas HAM pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebutkan bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada tanggal 7 September tahun 2023 menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju untuk direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran, disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia direlokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 22 September 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin Siagian. Saat konferensi pers di Komnas HAM pada Jumat 22 September, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebut bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada 7 September lalu menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Sangat terintimidasi. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi. Ketiga, bahwa tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023. Pengerahan kurang lebih 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan yang besar dari masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas sudah berhenti beroperasi karena para tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Rempang diminta berkemas dan bersiap pindah ke fasilitas kesehatan yang baru.
Komnas HAM juga menerima informasi dari berbagai pihak bahwa ASN terlibat mengajak masyarakat Pulau Rempang agar bersedia direlokasi dengan konsekuensi tertentu. Kemudian kami juga menerima informasi ada tekanan dari pejabat desa setempat bagi PNS yang bekerja di lingkungan tersebut agar mengikuti persetujuan relokasi. Komnas HAM juga menemukan peninggalan berupa makam kuno di beberapa desa, salah satunya desa Sembulang yang teridentifikasi sebagai makam kuno yang tarifnya ada disebutkan tahun 1958. Kami juga mendatangi agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor perusahaan kaca asal Cina tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan persetujuan itu ia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal Cina tersebut. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asalnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya pekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan. Saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung. Tapi masih di. Selanjutnya, BP Batam akan tetap melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang atau 16 kampung Melayu tua sesuai jadwal, terutama terhadap 3 kampung Melayu tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap 1 proyek strategis nasional Rempang Eco City pada tanggal 28 September 2023 itu merupakan tenggat waktu untuk merelokasi masyarakat yang terdiri dari Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang Tanjung, dan Kampung Batu Merah. Pada tahap awal dikembangkan seluas 2.000 hektar dan atas komitmen ini telah dilakukan penandatanganan MOU antara Sinyi International Investment dengan PT MEC yang disaksikan oleh Kepala Negara pada 28 Juli 2023 di Chengdu, China. Dan selanjutnya pemerintah menetapkan pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, pihak BP Batam menyampaikan tidak memungkinkan untuk memindahkan pabrik Sinyi International Investment ke lokasi lain karena telah terikat MOU dan perjanjian kerjasama dengan PT MEC sebelumnya. Bahwa pembangunan serta keberadaan pabrik kaca dan solar cell dinilai akan membahayakan kondisi kesehatan dan kehidupan masyarakat jika dipaksakan untuk hidup berdampingan, karena memang ada keinginan masyarakat agar mereka tetap ada di tempat tersebut dan mereka tidak menolak terkait investasi tersebut. Jadi mereka berharap bisa berdampingan. Tapi kemudian BP Batam mengatakan bahwa dampak terkait kesehatan akan berpotensi membahayakan masyarakat. Itu kemudian kenapa relokasi harus dilakukan.
Lalu kemudian BP Batam telah merencanakan relokasi warga terdampak ke tempat baru sekitar 5 km dari pemukiman yang saat ini ditempati warga, yaitu di kawasan Dapur 3 Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang. Kecamatan Galang itu beda lokasi ya, dihubungkan dengan jembatan. Lokasi tersebut dekat dengan pantai sehingga warga tetap dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya, warga juga mendapatkan ganti rugi rumah tipe 45 dan kafling seluas 500 meter persegi sekaligus sertifikat HGB untuk rencana tempat tujuan relokasi tersebut. Sementara hunian permanen belum tersedia yang dijanjikan di Pulau Galang, warga akan direlokasi sementara dan mendapatkan biaya sewa rumah, biaya hidup di lokasi sementara sampai dengan selesai pembangunan rumah di lokasi tetap. Lokasi sementaranya itu berada di Kota Batam, ya, bukan di Pulau. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia direlokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin Siagian. Saat konferensi di Komnas HAM pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebutkan bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada tanggal 7 September tahun 2023 menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju untuk direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran, disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia direlokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 22 September 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin Siagian. Saat konferensi pers di Komnas HAM pada Jumat 22 September, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebut bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada 7 September lalu menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Sangat terintimidasi. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi. Ketiga,
bahwa tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023. Pengerahan kurang lebih 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan yang besar dari masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas sudah berhenti beroperasi karena para tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Rempang diminta berkemas dan bersiap pindah ke fasilitas kesehatan yang baru. Komnas HAM juga menerima informasi dari berbagai pihak bahwa ASN terlibat mengajak masyarakat Pulau Rempang agar bersedia direlokasi dengan konsekuensi tertentu. Kemudian kami juga menerima informasi ada tekanan dari pejabat desa setempat bagi PNS yang bekerja di lingkungan tersebut agar mengikuti persetujuan relokasi. Komnas HAM juga menemukan peninggalan berupa makam kuno di beberapa desa, salah satunya desa Sembulang yang teridentifikasi sebagai makam kuno yang tarifnya ada disebutkan tahun 1958. Kami juga mendatangi agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor perusahaan kaca asal Cina tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan persetujuan itu ia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya, Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal Cina tersebut. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asalnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya bekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan. Saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung. Tapi masih ada. Selanjutnya, BP Batam akan tetap melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang atau 16 kampung Melayu tua sesuai jadwal, terutama terhadap 3 kampung Melayu tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap 1 proyek strategis nasional Rempang Eco City pada tanggal 28 September 2023 itu merupakan tenggat waktu untuk merelokasi masyarakat yang terdiri dari Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang Tanjung, dan Kampung Batu Merah. Pada tahap awal dikembangkan seluas 2.000 hektar dan atas komitmen ini telah dilakukan penandatanganan MOU antara Sinyi International Investment dengan PT MEC yang disaksikan oleh Kepala Negara pada 28 Juli 2023 di Chengdu, China. Dan selanjutnya pemerintah menetapkan pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, pihak BP Batam menyampaikan tidak memungkinkan untuk memindahkan pabrik Sinyi International Investment ke lokasi lain karena telah terikat MOU dan perjanjian kerjasama dengan PT MEC sebelumnya. Bahwa pembangunan serta keberadaan pabrik kaca dan solar cell dinilai akan membahayakan kondisi kesehatan
dan kehidupan masyarakat jika dipaksakan untuk hidup berdampingan, karena memang ada keinginan masyarakat agar mereka tetap ada di tempat tersebut dan mereka tidak menolak terkait investasi tersebut. Jadi mereka berharap bisa berdampingan. Tapi kemudian BP Batam mengatakan bahwa dampak terkait kesehatan akan berpotensi membahayakan masyarakat, itu kemudian kenapa relokasi harus dilakukan. Lalu kemudian BP Batam telah merencanakan relokasi warga terdampak ke tempat baru sekitar 5 km dari pemukiman yang saat ini ditempati warga, yaitu di kawasan Dapur 3 Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang. Kecamatan Galang itu beda lokasi ya, dihubungkan dengan jembatan. Lokasi tersebut dekat dengan pantai sehingga warga tetap dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya, warga juga mendapatkan ganti rugi rumah tipe 45 dan kafling seluas 500 meter persegi sekaligus sertifikat HGB untuk rencana tempat tujuan relokasi tersebut. Sementara hunian permanen belum tersedia yang dijanjikan di Pulau Galang, warga akan direlokasi sementara dan mendapatkan biaya sewa rumah, biaya hidup di lokasi sementara sampai dengan selesai pembangunan rumah di lokasi tetap. Lokasi sementaranya itu berada di Kota Batam, ya, bukan Pulau. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia direlokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin Siagian. Saat konferensi di Komnas HAM pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebutkan bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada tanggal 7 September tahun 2023 menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju untuk direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran, disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia direlokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 22 September 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin Siagian. Saat konferensi pers di Komnas HAM pada Jumat 22 September, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang.
Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebut bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada 7 September lalu menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Sangat terintimidasi. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi. Ketiga, bahwa tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi yang layak dari BP Batam, juga belum ada kesepakatan bersama warga sehingga masyarakat keberatan atas kegiatan pematokan lahan pada 7 September 2023. Pengerahan kurang lebih 1.000 aparat untuk mengamankan pematokan lahan menimbulkan reaksi penolakan yang besar dari masyarakat. Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas sudah berhenti beroperasi karena para tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Rempang diminta berkemas dan bersiap pindah ke fasilitas kesehatan yang baru. Komnas HAM juga menerima informasi dari berbagai pihak bahwa ASN terlibat mengajak masyarakat Pulau Rempang agar bersedia relokasi dengan konsekuensi tertentu. Kemudian kami juga menerima informasi ada tekanan dari pejabat desa setempat bagi PNS yang bekerja di lingkungan tersebut agar mengikuti persetujuan relokasi. Komnas HAM juga menemukan peninggalan berupa makam kuno di beberapa desa, salah satunya desa Sembulang yang teridentifikasi sebagai makam kuno yang tarifnya ada disebutkan tahun 1958. Kami juga mendatangi agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa masyarakat Rempang mulai luluh. Pasalnya mereka bersedia direlokasi dengan sejumlah syarat, termasuk ikut berkolaborasi dengan investor perusahaan kaca asal Cina tersebut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan persetujuan itu ia dapatkan setelah mengecek langsung ke lokasi selama 2 hari. Pasalnya, Bahlil juga mengaku telah menemui tokoh masyarakat di Pulau Rempang, di mana pemerintah sepakat tidak menggeser warga adat keluar dari Pulau Rempang. Selain itu, masyarakat Rempang menginginkan adanya kolaborasi antara pengusaha setempat dengan investasi yang masuk di wilayahnya, di mana anak-anak Rempang bisa menjadi bagian dari perusahaan kaca asal Cina tersebut. Kemudian warga ingin ganti rugi yang jelas terkait dengan penggusuran dari tempat asalnya. Agar kalau investasi masuk, pergeserannya itu tidak boleh di luar dari Rempang. Tadinya kan mereka mau ditaruh itu di Kampung Galang, Pulau Galang. Saya ikutin terus. Yang kedua, mereka juga ingin agar kalau investasi masuk, anak-anaknya jangan hanya pekerja, tapi mereka menjadi pengusaha juga, kolaborasi. Yang ketiga, mereka juga ingin adalah agar jelas ganti ruginya itu harus jelas. Yang keempat adalah bagaimana dengan kampung-kampung mereka, bagaimana dengan makam-makam leluhur. Maka kemudian kita formulasikan, saya setujui, saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi. Karena kalau dari Rempang ke Galang kan relokasi, beda pulau. Tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi, pergeseran. Jadi kita geser kampung mereka, yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung. Tapi masih di. Selanjutnya, BP Batam akan tetap melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang atau 16 kampung Melayu tua sesuai jadwal, terutama terhadap 3 kampung Melayu tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap 1 proyek strategis nasional Rempang Eco City pada tanggal 28 September 2023 itu merupakan tenggat waktu untuk merelokasi masyarakat yang terdiri dari Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang Tanjung, dan Kampung Batu Merah. Pada tahap awal dikembangkan seluas 2.000 hektar
dan atas komitmen ini telah dilakukan penandatanganan MOU antara Sinyi International Investment dengan PT MEC yang disaksikan oleh Kepala Negara pada 28 Juli 2023 di Chengdu, China. Dan selanjutnya pemerintah menetapkan pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, pihak BP Batam menyampaikan tidak memungkinkan untuk memindahkan pabrik Sinyi International Investment ke lokasi lain karena telah terikat MOU dan perjanjian kerjasama dengan PT MEC sebelumnya. Bahwa pembangunan serta keberadaan pabrik kaca dan solar cell dinilai akan membahayakan kondisi kesehatan dan kehidupan masyarakat jika dipaksakan untuk hidup berdampingan, karena memang ada keinginan masyarakat agar mereka tetap ada di tempat tersebut dan mereka tidak menolak terkait investasi tersebut. Jadi mereka berharap bisa berdampingan. Tapi kemudian BP Batam mengatakan bahwa dampak terkait kesehatan akan berpotensi membahayakan masyarakat, itu kemudian kenapa relokasi harus dilakukan. Lalu kemudian BP Batam telah merencanakan relokasi warga terdampak ke tempat baru sekitar 5 km dari pemukiman yang saat ini ditempati warga, yaitu di kawasan Dapur 3 Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang. Kecamatan Galang itu beda lokasi ya, dihubungkan dengan jembatan. Lokasi tersebut dekat dengan pantai sehingga warga tetap dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya, warga juga mendapatkan ganti rugi rumah tipe 45 dan kafling seluas 500 meter persegi sekaligus sertifikat HGB untuk rencana tempat tujuan relokasi tersebut. Sementara hunian permanen belum tersedia yang dijanjikan di Pulau Galang, warga akan direlokasi sementara dan mendapatkan biaya sewa rumah, biaya hidup di lokasi sementara sampai dengan selesai pembangunan rumah di lokasi tetap. Lokasi sementaranya itu berada di Kota Batam, ya, bukan di Pulau. Kepala Staf Kepresidenan, KSP, Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi. Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia direlokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin Siagian. Saat konferensi di Komnas HAM pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebutkan bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada tanggal 7 September tahun 2023 menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menyebut bahwa sudah banyak warga Pulau Rempang yang setuju untuk direlokasi. Namun pernyataan berbeda diungkap oleh Komnas HAM. Berdasarkan hasil penelusuran, disebutkan bahwa warga tak pernah menandatangani terkait persetujuan relokasi.
Dikutip dari Kompas.com, Muldoko menyebut para warga Rempang Galang yang sudah bersedia di lokasi telah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Muldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 22 September 2023. Oleh sebab itu, Muldoko menyebut bahwa dengan kesadaran diri, warga tersebut menyerahkan tanah tanpa ada sebuah proses. Namun pernyataan ini seakan terbantahkan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin Siagian. Saat konferensi pers di Komnas HAM pada Jumat 22 September, Saurlin mengungkap bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi di Rempang. Bahkan warga pun tidak hadir dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah karena sudah tidak menyetujui rencana relokasi. Selain itu, Saurlin juga menyebut bahwa BP Batam tidak menginformasikan terkait sosialisasi tersebut dengan layak. Oleh sebab itu, kegiatan pematokan lahan yang dilakukan oleh aparat pada 7 September lalu menimbulkan adanya bentrok yang mencekam. Saurlin juga mengungkap bahwa proses relokasi secara door-to-door oleh BP Batam dilakukan dengan melibatkan aparat TNI dan Polri. Hal itu pun menyebabkan adanya rasa intimidasi di benak masyarakat. Sangat terintimidasi. Kedua, bahwa masyarakat tidak pernah menandatangani persetujuan relokasi dan tidak hadir dalam sosialisasi tersebut dikarenakan tidak menyetujui atas rencana relokasi